Saudaraku Dana Revolusi dimanapun Anda berada, selama ini mungkin kita hanya terfokus pada penderitaan para korban. Kita melihat bagaimana uang dan harapan para anggota, para pejuang kontribusi terkuras habis. Namun pernahkah Anda berpikir bagaimana jika justru para dalang di balik semua ini yang kita sebut pemangku adalah pihak yang lebih dalam terjebak dalam perangkap mereka sendiri? Ya, Anda tidak salah dengar. Mereka yang kita kira memegang kendali penuh sebenarnya juga terperangkap dalam lingkaran setan yang mereka ciptakan. Sebuah realitas pahit yang harus kita bedah bersama perlahan-lahan hingga kesadaran itu benar-benar mengakar dalam benak kita semua. Perlu diingat pula, ada lapisan tertinggi di atas para pemangku ini yang mereka klaim sebagai sepuh. Namun hari ini kita akan membahas dari sisi pemangku untuk memudahkan pemahaman. Baik, mari kita mulai dari pembahasan yang pertama. Psikologi dan ilusi kegagalan yang tak boleh diakui. Dampak jebakan ini bagi para pemangku bahkan bisa jauh lebih parah daripada penderitaan para pengikutnya. Mereka tidak akan pernah bisa dan tidak akan pernah mau mengakui bahwa program ini gagal. Mengapa? Karena pengakuan semacam itu adalah akhir dari segalanya bagi mereka. Akhir dari reputasi di mata pemangku lain, akhir dari penghasilan, dan akhir dari kekuasaan semu yang selama ini mereka genggam. Ironisnya, realitas ini juga terlihat dari narasi yang mereka suguhkan. Mereka seringkali sibuk saling hujat dan terus menciptakan konflik internal dengan pemangku lain. Konflik ini justru membuka mata kita bahwa harta yang mereka cari itu tidak ada. Entah apa yang sebenarnya mereka permasalahkan. Bisa jadi ini semua hanya perebutan anggota semata dan aliran dana. Pada akhirnya siapa yang rugi? Tentu saja anggotanya ikut teradu domba dan beban penderitaan mereka semakin dalam. Ini jelas menunjukkan bahwa semua yang mereka cari, harta triliunan itu hanyalah ilusi semata. Mereka akan terus berdalih, mengulur waktu, dan menciptakan narasi baru demi menghindari tanggung jawab serta demi bebas dari jerat hukum dunia. Mereka akan selalu memberikan janji pembagian dana besar hingga ribuan triliun. Semua itu beralasan untuk mengulur waktu, mulai dari proses yang rumit, dan semakin besar dana yang mereka janjikan akan membuat setiap anggotanya merasa takut dan bertanggung jawab dengan proses ini. Selain itu, anggapan proses hangus bahkan gagal sengaja diciptakan untuk menarik biaya persyaratan. Semakin besar dana yang mereka janjikan, semakin banyak pula persyaratan yang harus diminta. Selanjutnya, mari kita bahas bagian yang kedua. Ketika jalan suci menjadi ladang perbudakan diri. Lihatlah saudaraku, langkah yang awalnya mungkin mereka klaim suci, berkedok gotong royong, justru telah berubah menjadi ladang pekerjaan yang menyesatkan, yang menjebak mereka sendiri. Awalnya, semua berjalan di atas dalih kebersamaan dan sukarela, kini berubah menjadi keharusan yang mengikat. Seiring berjalannya waktu, usia mereka semakin menua, kebutuhan hidup terus membengkak, dan rasa bingung untuk mencari jalan rezeki yang halal semakin tertutup rapat. Mereka terjerat oleh hasutan nikmat sesaat, keuntungan semu yang mengaburkan hati nurani. Mereka terperangkap dalam dilema mengerikan, antara mempertahankan topeng pemangku dengan segala kebohongan, atau mengakui kegagalan dengan konsekuensi yang tak terbayangkan. Dan sekarang, kita sampai pada pembahasan yang ketiga, regenerasi ilusi dan terpaksa melanjutkan permainan. Bagi mereka,
Lebih baik dicaci maki, dihina, dan dicap buruk oleh masyarakat daripada harus mengakui kegagalan. Karena jika pengakuan itu terjadi, bukan hanya reputasi hancur, tetapi juga tuntutan untuk mengembalikan uang administrasi yang sudah terkumpul dan ancaman jeruji besi sudah menanti di depan mata. Maka dari itu, mereka akan terus tanpa henti menciptakan ilusi ini, menjaga proses tetap berjalan. Dalih mereka, kepercayaan masih ada atau regenerasi korban akan terus berdatangan. Mereka terus menghasut, terus memperbarui janji-janji, meskipun setiap proses dan skema terus diulang-ulang tanpa pernah terbukti menghasilkan apa-apa. Dengan terus menjalankan proses yang berputar, ketika anggota yang sudah lelah secara tidak langsung akan digantikan oleh generasi anggota baru yang belum mengetahui seluk-beluk skema mereka. Inilah yang mereka sebut regenerasi. Inilah tragedi di balik topeng pemangku. Mereka bukan lagi sekadar penipu, melainkan juga korban dari permainan yang mereka ciptakan sendiri. Sebuah lingkaran setan yang menguras tidak hanya uang, tapi juga jiwa, nurani, psikis, dan bahkan kebebasan hakiki. Dana Revolusi menyadari pentingnya kesadaran dari setiap lapisan masyarakat terhadap skema dan lingkaran setan ini. Kesadaran adalah kunci utama untuk memutus lingkaran setan ini. Mari kita putus lingkaran setan ini, bukan hanya untuk kita, para anggota, tapi juga agar tidak ada lagi yang terperangkap dalam ilusi kebohongan ini, termasuk para pemangku itu sendiri. Saatnya untuk sadar dan kembali pada kebenaran. Bersama Dana Revolusi, kita tegakkan kesadaran. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.